Inilah headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, di lobi Kementerian Ketenagakerjaan ada patung yang mengenakan rompi KPK. Patung ini dipajang untuk memperingatkan para pejabat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Ironisnya, sejumlah pejabat Kementerian Tenaga Kerja malah terciduk KPK. Laporan jurnalis Metro TV Fadila Syarafina dan Guntur Sriwibowo menjelaskannya. Ya pemirsa, tidak habis-habisnya para pejabat ini diperingatkan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan koruptif. Salah satunya tentunya ada di sini, yaitu di Kementerian Ketenagakerjaan. Meskipun saat ini lobinya sedang terkunci, namun kalau kita bisa mengintip sedikit ke dalam, tepatnya di bagian lobi dari Kementerian Ketenagakerjaan ini, kita bisa melihat bahwa di area lobi ini ada patung yang terlihat menggunakan rompi orange khas dari tahanan KPK. Di patung ini juga ada tulisan yang menunjukkan jangan sampai memakai rompi ini. Nah, patung ini tentunya menjadi pengingat bagi para pejabat Kemenaker untuk tidak melakukan tindakan-tindakan koruptif. Tapi siapa sangka malah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan juga pejabat Pembina dan juga Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 di Kementerian Ketenagakerjaan ini malah terciduk KPK beberapa saat lalu. Memang sebenarnya bukan cuma patung ini saja yang menjadi pengingat di Kementerian Ketenagakerjaan, namun juga ada fakta integritas yang sudah ditandatangani oleh para pejabat Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk juga para pejabat yang terciduk oleh KPK beberapa waktu lalu. Fakta integritas ini ditandatangani oleh para pejabat di Kemenaker pada sekitar bulan Juni lalu ketika Kementerian Ketenagakerjaan ini melihat adanya kerawanan dalam pengawasan atau dalam pengurusan sertifikat K3 yang ada di lapangan. Nah, fakta integritas ini juga yang ditekankan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasirli ketika ditanyai bagaimana kemudian tanggapannya terhadap ditangkapnya wakil menterinya oleh KPK. Ia menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan ini tidak akan mentoleransi adanya tindakan koruptif, kemudian juga para pejabatnya ini sudah tahu untuk tidak melakukan tindakan koruptif dan seharusnya sudah siap untuk dicopot apabila melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang sesuai dengan fakta integritas yang sudah ditandatanganinya. Bahkan Kementerian Ketenagakerjaan ini bukan hanya menandatangani fakta integritas dengan para pejabatnya saja, namun juga dengan 1.000 perusahaan penyedia K3. Namun nyatanya, tindakan koruptif ini masih juga terjadi. Kalau kita lihat beberapa saat lalu, KPK ini menangkap Noel atau Immanuel Ebenezer yang merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan juga 10 orang tersangka lainnya terkait dengan kasus dugaan pemerasan pembuatan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi modusnya adalah Noel beserta kawan-kawan ini akan meminta uang sejumlah 6 juta rupiah. Padahal pengurusan sertifikat K3 ini harusnya hanya seharga Rp275.000. Apabila menolak, nantinya dokumennya ini akan dipersulit oleh para tersangka. Saat ini para tersangka sudah dilakukan penahanan oleh KPK. Dari Jakarta, Fadila Syarafina, Guntur Sriwibowo, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.